Kegiatan ini tidak lain dan tak bukan adalah memperingati Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj ini sangat penting sebab dengan Isra dan Mi'raj itulah kita umat Islam bisa mendapatkan satu media hubungan antara kita dengan Allah, hubungan dengan Tuhan kita. Media itu adalah dalam bentuk ibadah, ibadahnya itu adalah sholat. Jadi Isra Mi'raj itu sangat penting diperingati karena semua umat Islam tanpa kecuali semua mazhab, semua aliran dalam Islam itu melakukan sholat. Dan sholat itu diperintahkan melalui peristiwa yang kita peringati, yang kita hormati pada malam ini, yaitu Isra Mi'raj. Lalu saya tadi mengutip ayat Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Dalam ayat ini jelas bahwa sesungguhnya Allah dan malaikatnya Allah itu bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, sehingga shollu itu fi'il amal itu kata kerja, perintah, kata perintah. Kalau kata perintah itu, kalau menurut para ulama itu tadullu ala wujub atau sunnah. Jadi menunjukkan kalau perintah itu dua, kadang wajib, kadang sunnah. Jadi sholawat itu perintah. Jangan sampai menganggap sholawat itu bid'ah, karena di dalam Al-Quran jelas Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu, wahai orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian semua kepada Nabi. Lalu untuk sholawatnya bagaimana? Banyak sekali ragamnya, banyak sekali modelnya. Tapi substansinya sama, yaitu bersolawat kepada Nabi kita. Guru kami dulu waktu di pondok pesantren itu besar pada santri-santrinya, kalau ingin dimudahkan urusannya, kalau ingin dimudahkan rezekinya, maka istiqomahlah membaca sholawat 1000 kali dalam satu malam. Jadi sallallahu alaihi wasallam itu selama 1000 kali. Bisa dicicil, juga bisa satu kali dudukan kita baca sholawat 1000 kali. Nah, sholawat ini menarik karena sholawat ini kalau dalam pandangan orang ahli wirid itu adem ke bawah. Jadi orang-orang yang suka sholawat itu kepribadiannya itu santun, adem, ya kan, sumerek atau murah, senyum, lalu legowo. Nah, berkaitan dengan Isra Mi'raj, saya ingin membacakan kitab. Kitab ini judulnya Al-Anwar Al-Bahiyah min Asrari wa Mi'raj Khairul Bari. Ini ada di HP saya, bahasa Arab. Saya sudah share ke Pak Ustadz Hadi Mahfud. Nah, kitab ini khusus
menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Ditulis oleh Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Makki Al-Husaini. Beliau ini seorang habib, terkenalnya dengan sebutan Habib Alawi Al-Maliki. Habib ini orang Mekah asli, idolanya orang-orang Indonesia. Mungkin Pak Ustadz Sulaiman pasti familiar dengan nama ini dan Pak Ustadz Sartono dan yang lain. Nah, Habib Alawi Al-Maliki di dalam kitabnya ini beliau menjelaskan tentang Isra Mi'raj itu sepanjang 114 halaman. Ya, beliau bermula dari satu Al-Quran, ayat Al-Quran yang menceritakan tentang Isra Mi'raj. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Banyak Maha Suci Zat yang telah memberangkatkan hamba di suatu malam. Dari mana berangkatnya? Dari Masjidil Haram yang ada di mana? Yang ada di Mekah. Kalau sekarang ini ada di Saudi Arabia, menuju Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa di mana? Di Palestina dan Israel di sana. Alladzi barakna hawlahu, di mana Masjidil Aqsa itu telah kami berkati hawlahu, wilayah yang ada di sekitar Masjidil Aqsa itu. Linuriyahu min ayatina, supaya kita melihat tanda-tanda kita, tanda-tanda kami ya Allah. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Allah itu Maha mendengar dan Maha. Nah, jadi peristiwa Isra itu tercatat dalam firman Allah. Nah, Masjidil Aqsa ini itu di sini dijelaskan alladzi barakna. Jadi bukan hanya Masjidil Aqsa-nya saja yang diberkati, melainkan haulah, wilayah di sekitar Masjidil Aqsa itulah barakna kami berkati. Allah. Nah, sekarang gimana? Di seluruh Yerusalem itulah tempat yang diberkati. Dan ternyata Yerusalem itu tempat yang diberkati itu bukan hanya tercatat di dalam Al-Quran, tapi juga tercatat di dalam kitab suci yang lain yang diturunkan kepada Nabi Musa, yaitu Taurat atau Talmud kalau bahasa sekarang Taurat. Jadi Nabi Musa itu juga di dalam Taurat itu barakna hawlahu, sehingga sekarang ini diperebutkan antara Bani Israel, umat Islam dan Nasrani, sehingga ada lagu Nasidaria itu. Kenal Nasidaria, mungkin kalau dikasih dua pasti kenal kan? Kalau Ustaz Sartono pasti kenal, karena asli Jawa Tengah ya kan?
Nah, lagunya itu menceritakan tentang perdamaian tiga agama yang konflik di tanah yang diberkati itu, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Islam. Lagunya itu gini. Damailah hai umat Yahudi, ingatlah petunjuk Allah dalam kitab suci Taurat. Damailah hai umat Nasrani, ingatlah petunjuk Allah dalam kitab suci Injil. Damailah wahai umat Islam, ingatlah petunjuk Allah dalam kitab suci Al-Quran. Nah itu jadi pesan perdamaian di dalam nasi daria itu. Saya yakin kalau generasi tua, kalau sesepuh hafal, ada yang mengikuti. Iya kan? Nah, karena itu rebutan barokah sebenarnya. Mereka itu menganggap bahwa Yerusalem itu barokah Allah, jadi diberkati tanah yang diberkati. Nah, karena memang di dalam kitab-kitab suci selain Al-Quran juga dikatakan demikian. Nah, tinggal bagaimana konflik itu ada istilahnya manajemen konflik itu ada di manage dan syukur-syukur tidak terjadi lagi konflik. Nah, Masjidil Aqsa sendiri awal diwajibkannya sholat itu sebagai kiblat bagi umat Islam. Nah, lalu kemudian turun ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Berpalinglah wahai Muhammad, mukamu palingkanlah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, yaitu yang ada di Saudi sekarang ini. Jadi awal kiblat itu umat Islam ke Masjidil Aqsa. Lalu kemudian direvisi oleh Allah, namanya nasakh mansukh. Dan turun ayat Allah di Masjidil Haram. Lalu kemudian yang tadinya menghadap ke Masjidil Aqsa sebagai kiblat berpindah ke Masjidil Haram. Nah, sebenarnya Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram ini kan berarti masjid yang disucikan oleh Allah. Nah, lalu kemudian Subhanalladzi asra bi 'abdihi lail. Nah, an-murad bil 'abdi huna huwa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud di dalam Al-Qur'an itu abd, hamba Allah itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kata abd di dalam Al-Qur'an ada beberapa itu yang dimaksud adalah Nabi kita Muhammad. Sebagaimana di dalam surat Al-Kahfi kata Habib Alawi Al-Maliki, contohnya alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi kitab. Nah, 'abdihi itu maksudnya adalah Nabi Muhammad. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepada hamba-Nya. Hamba-Nya ini maksudnya adalah Nabi Muhammad. Lalu kemudian ada lagi di surat Al-Furqan. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi. Abdihi di sini hamba-Nya Allah ini adalah Nabi Muhammad. Yang telah maha memberkati dan
Itu Allah dan telah menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan itu Al-Quran yang bisa membedakan antara hak dan batil, antara halal dan haram. Itu kepada hamba Allah, itu Nabi Muhammad. Lalu kemudian di dalam surat An-Najm ayat 10, fa'auha ila abdihi ma auha ila abdihi, ini juga Nabi Muhammad. Jadi abdihi, ya, subhanallah asra bi abdihi, itu maksudnya adalah Nabi Muhammad. Lalu kemudian Isra Mi'raj itu kapan? Nah, lalu kemudian dijelaskan oleh Habib Alawi Al-Qalbi, waktu kita pakal ulamaku ala anal Isra ala Mi'raj karena pada yang tadi ulama bersepakat Isra Mi'raj itu tentu terjadi setelah Nabi diutus sebagai Rasul, itu umur 40 tahun ke atas. Tapi waktu lalu kita tidak didali. Pakola pakulu dua dan hijrah bisa wakilah dan hijrah di tempat ini. Wakana berwajah awal masuk. Wakilah Ramadan, wakilah Rabiul Awwal. Lalu terjadi perbedaan pendapat. Kapan terjadinya itu? Sebagian ulama mengatakan Isra Mi'raj itu 1 tahun sebelum hijrah. Hijrah itu 2 kali ya. Pertama itu ke Habasyah itu Ethiopia. Lalu kemudian yang kedua itu ke Madinah, dari Mekah ke Madinah. Nah ini menurut sebagian ulama Isra Mi'raj terjadi 1 tahun sebelum hijrah. Nah sebagian ulama mengatakan lagi 5 tahun sebelum hijrah. Berarti Nabi ini pasti posisinya ada di Mekah, gitu. Belum hijrah. Jadi, tapi bersepakat para ulama bahwa Isra Mi'raj itu terjadi ketika Nabi masih berada di Mekah, belum hijrah. Nah, sebagian ulama yang masyhur yang terkenal itu di bulan Rajab. Sekarang Rajab ya? Nah, Rajab. Tapi sebagian ulama mengatakan itu di bulan Ramadan. Nah, lalu kemudian sebagian ulama lagi mengatakan itu terjadi Rabiul Awwal. Setelah Rajab itu Syawal. Ya ini masih Rajab. Nah, lalu harinya. Nah, kalau menurut Al-Habib Al-Awal itu wakana fi lailatul isnain wa huwa yaumul maulid wa yaumul jumat wa yaumul hijrah wa yaumul wafat. Jadi ternyata hari Senin Isra Mi'raj itu terjadi pada hari Senin. Jadi hari Senin ini hari yang istimewa di mana Nabi dilahirkan di hari Senin, lalu diangkat jadi Rasul. Pertama kali turun wahyu itu hari Senin, hijrah pun hari Senin, wafatnya Nabi hari Senin, lalu kemudian Isra Mi'raj pun terjadi pada hari Senin. Ini di dalam kitab yang sudah saya share ke Ustaz Mahfud. Kalau para jamaah, kalau Ustaz Kiai Abdul Rahman butuh kayak kitab ini bisa di share ya, nanti saya share, sudah di share ya. Nah, lalu kemudian ini saya kutip yang penting-pentingnya saja ya. Waktu kita fakal ulama ala anal usra wal mi'raj kana bi wal jasad ma'adna Quran wal manam. Jadi ulama bersepakat bahwa Isra Mi'raj itu terjadi ruh dan jasadnya Nabi secara total bersama. Jadi dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan tidur. Nabi itu betul-betul berangkat, ruh wal jasad, ya fisik betul-betul berangkat
Isra itu Isra dari Masjidil Aqsa menuju dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah, karena apa? Kenapa? Yaqulu alaihi wa ta'ala subhanalladzi asra bi 'abdihi wal 'abdu haqiqatan wa ruhul jasad. Jadi kalau kata abd di dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa itu adalah ruh dan jasad, bukan ruhnya saja. Sebagaimana ada yang menafsirkan demikian, tapi itu tidak. Itu betul-betul Nabi Muhammad berjalan dalam kondisi terjaga, tidak halusinasi, tidak dalam mimpi, tidak dalam khayalan. Itu betul-betul terjadi peristiwa Isra Mi'raj itu, fisik dan rohnya Nabi Muhammad itu berjalan dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu ke Sidratul Muntaha. Nah, lalu kemudian di sini jelaskan ketika mau berangkat, ya kan, menggunakan buruk dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu Nabi Muhammad dibelah dadanya, ya, untuk disucikan dengan apa? Dengan air Zam-Zam. Nah, ini dijelaskan di halaman 19. Ya kan, amal yang musyaqqus sadr wuqi'at lahu sallallahu arba'a marrat al-ula wa huwa saghirun fi bani Sa'ad at-thalithah wa huwa al-ashrafin at-thaniyah itu wa huwa al-ashrafin at-thalithah indal bi'tah wa bi'na lailatul isra. Jadi Nabi Muhammad itu dibedel atau dibuka apakah dadanya itu untuk dibersihkan dari dosa dan noda serta noda-noda setan itu 4 kali dibedah. Yang pertama ketika masih kecil, masih balita, ketika Nabi berada di Bani Sa'ad. Yang kedua ketika Nabi umur 10 tahun. Ketiga ketika Nabi dipesan, dinobatkan sebagai Rasul. Dan yang keempat ketika di malam Isra Mi'raj. Nah ini, lalu kemudian diwanti-wanti oleh Al-Habib Alawi Al-Maliki mengatakan bahwa itu adalah betul. Jadi keanehan-keanehan di luar keumuman itu tidak bisa dijangkau oleh akal. Jadi akal itu terlambat jika dibandingkan dengan firman Allah. Contoh ini, kalau zaman dulu belum ada pesawat, ya, belum ada satelit, belum ada antariksa, belum ada macam-macamnya, itu mungkin orang merasa aneh bahwa dalam satu malam saja Nabi Muhammad itu dari Saudi, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Lalu dari Palestina ke naik ke atas. Itu dulu mungkin orang aneh, tapi ternyata itu dibenarkan oleh sains, oleh teknologi, bahwa apa yang di peristiwa Isra Mi'raj itu ternyata masuk akal. Ya kan? Jadi ternyata ada kecepatan angin, ada kecepatan satelit, lalu kemudian pesawat lebih cepat dari kereta, misalnya kereta lebih cepat dari motor, tapi ada kecepatan cahaya yang itu cepatnya itu
lebih cepat dari teknologi yang lain. Nah, kecepatan itu kan bikinan Gusti Allah, ya. Buruk itu lebih cepat dari semuanya, ternyata dibenarkan oleh sains teknologi sekarang ini. Nah, lalu kemudian makanya seringkali akal manusia itu terlambat. Makanya di sini dikatakan akal manusia itu taslim saja, percaya sajalah bahwa Isra Mi'raj itu terjadi. Karena jangan digunakan analisanya pakai akal yang terbatas. Nah, lalu buruk itu makhudun minal bari dimakna upaya di antara wahu abjad bahwa asrafu sawah. Kenapa waroki Rasulullah SAW Nabi itu menaiki buruk dari masa kecil awal ke masa kecil. Buruk itu diambil dari kata barik yang artinya putih. Jadi buruk putih. Karena memang warnanya putih. Buruk. Dan warna putih itu asroful anwar Allah. Jadi mulia-mulianya warna yang paling agung yang disukai oleh Allah dan Rasulnya itu warna putih. Ini banyak sekali warna putih itu. Saya agak abu-abu tapi taruhnya putih. Ya kan? Lalu kemudian al minal barik disur antisairi. Kenapa buruk? Karena surah Saidi. Jadi jalannya itu sangat cepat. Di surah Saidi dari buruk itu maknanya di surah Saidi. Lain abjad, lain putih juga sangat cepat. Nah, kecepatannya ini tentu boleh jadi ini melebihi kecepatan cahaya. Dan mungkin kayak misalkan transaksi internet ya, cepat transaksi. Nah, itu menunjukkan bahwa semakin masuk akal Isra Mi'raj. Nah, lalu kemudian di sini ya ini tandanya. Kalau ini terlalu panjang jadi gini. Isra Mi'raj lalu kemudian dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sebagian ulama mengatakan bahwa buruk itu diikat di Masjidil Aqsa. Sebagian lagi itu tetap menggunakan buruk, tapi hanya langit biru. Lalu kemudian ke atasnya itu tidak ditemani oleh buruk sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, hanya ditemani oleh Jibril. Itu di dalam hadis-hadis Nabi yang saya baca di dalam kitab Al-Habib Al-Maliki, bahwa Nabi itu melihat dan mendengar angin sepoi-sepoi, lalu kemudian wangi, harum, segar, semerbak. Lalu kemudian tanya ke Jibril, ini apa Jibril? Oh, ini surga ya Rasul. Oh, surga. Lalu kemudian naik lagi, lalu kemudian Nabi merasakan ada aura panas, merampang jauh. Jadi panas, lalu kemudian hampa, gitu kan. Lalu kemudian ada teriakan orang yang sedang disiksa. Ya, itu ditanya, ini apa Jibril? Nabi bertanya begitu.
Oh, jadi ini neraka. Terus itu semua pengalaman di surah Al-Qur'an itu lalu kemudian pintu-pintu langit itu dibuka satu persatu sampailah ke Sidratul Muntaha. Nah, disitulah Nabi mendapatkan perintah sholat. Sehingga Mi'raj ini apa sih sebenarnya bagi hikmah bagi kita umat Islam? Mi'rajnya kita ini ya melalui sholat. Kalau Nabi Musa ya kan, ingin ketemu Allah, ya kan, di dalam ayat Al-Quran itu ternyata hanya mendengarkan apa suaranya Allah itu langsung bisa tidak kuat. Tapi Rasul itu bertemu langsung. Nah, jadi Allah ini memerintahkan Nabi Muhammad sholat itu sangat serius. Jadi kalau perintah-perintah yang lain itu kan melalui malaikat Jibril. Dan beri perintah zakat, jangan kemudian perintah dan lain sebagainya. Itu tanpa harus diserahkan dulu. Dia melalui waktu. Tapi pilihan sholat itu menggunakan sholat. Nah ini berarti Allah sangat serius. Jauh lebih serius dari kita. Karena itu sholat itu harus serius. Tidak boleh meninggalkan sholat. Kalau di perjalanan ada rukhsah, ada dispensasi dengan apa? Qasar, jamak qasar atau jamak takdim, jamak akhir. Sholat itu dalam keadaan apapun tetap wajib dilakukan. Bagi orang yang tidak bisa berdiri sambil duduk, sholat. Tidak bisa duduk sambil tidur, ya. Sambil bergerak. Kalau tidak bisa bergerak dengan tertib sampai nyawa keluar dari tubuh kita. Dalam keadaan apapun itu sholat wajib. Dan para ulama mengatakan bahwa sholat itu adalah mi'rajnya Nabi, mi'rajnya kita. Jadi mi'rajnya Nabi itu kan langsung ke Sidratul Muntaha, mendapatkan sholat, perintah sholat, di waktu sholat, wanita zakat dan lain sebagainya, diperintahkan kepada kita. Nah, lalu kemudian umatnya mi'rajnya itu sholat. Jadi kita melakukan sholat itu pada hakikatnya adalah melangitkan kita, menaikkan kita bertemu dengan Allah. Nah, para jamaah yang dicintai Allah, sehingga sholat itu ada banyak hikmah. Yang pertama, sholat itu selain mendekatkan diri kita kepada Allah, juga mencegah kita dari fahsya wal munkar. Tadha anil fahsya wal munkar, mencegah kita dari perbuatan keji, perbuatan yang menjijikan dan kemungkaran.
itu letaknya di mana? Ada banyak orang yang rajin sholat, tapi mungkin sehari-harinya mencaci maki, sehari-harinya berbuat kejahatan dan lain sebagainya. Apakah sholatnya itu tidak ngefek? Nah, ini kadang orang-orang yang berpikiran agak berani itu mengatakan daripada sholat jalan terus, pasien jalan terus, mendingan tidak sholat sekalian. Itu pandangan yang keliru. Karena yang namanya sholat itu selain tanha anil fahsya wal munkar, sholat itu juga adalah perintah yang diwajibkan oleh siapapun, baik oleh orang-orang munafik, oleh ahli maksiat, oleh ahli ibadah, oleh orang-orang biasa, itu semuanya wajib melakukan. Dan kita pun sebenarnya tidak boleh menilai atau mengucilkan, mengejas ataupun menghakimi orang-orang yang di mata kita itu ahli maksiat. Karena boleh jadi orang-orang yang dianggap hina di hadapan kita, boleh jadi dia mulia di hadapan kita. Dan boleh jadi pula orang-orang yang ahli maksiat itu di akhir hayatnya itu berkhotimah. Dan boleh jadi orang yang ahli ibadah di akhir hayatnya justru berkhotimah. Sehingga kita berputus hubungan baik sama pada siapapun. Dan kita tidak boleh menganggap diri kita ini paling suci, paling bersih, paling ahli ibadah. Sementara yang lain itu kotor, ahli bid'ah, kafir dan sebagainya. Tidak boleh. Karena boleh jadi orang yang dianggap di mata kita itu ahli maksiat, justru mereka justru kotor. Ada banyak cerita. Jadi cerita yang sangat terkenal di kalangan pesantren. Di kalangan santri itu ada namanya Kibar Seso. Jadi Kibar Seso itu seorang ulama alim, lalu kemudian setan itu musyawarah, dialog musyawarah tukar pikiran. Bagaimana ini caranya menggoda Kibar Seso ini agar Kibar Seso ini disuruh berbagai godaan itu tidak mempan. Tapi lalu suatu ketika setan menjelma sebagai santri atau sebagai seseorang yang ahli ibadah. Jadi Kibar Seso ini ahli ibadah, alim. Sholatnya semua sholat dilakukan, kalau sholat wajib, sholat sunnah, ada sholat qobliyah, ba'diyah, semua sholat dilakukan dan selalu awal waktu. Nah, ahli ibadah. Lalu kemudian ada di sampingnya itu di musholanya itu ada seorang laki-laki yang juga ahli ibadah. Ternyata ibadahnya seorang laki-laki ini mengalahkan ibadahnya, rajin ibadahnya Kibar Seso. Jadi akhirnya Kibar Seso penasaran, kenapa ini laki-laki ini bisa mengalahkan ibadah saya? Lalu kemudian Kibar Seso tanya suatu waktu, wahai Kisana, kamu itu kenapa kok ibadahnya lebih khusyuk, lebih rajin, lebih dahsyat daripada saya? Apa kuncinya? Lalu ternyata
laki-laki ini jelmaan setan. Laki-laki ini lalu kemudian menjawab, saya ini dalam rangka tobat. Dulu saya itu minum-minuman arak, khamr. Lalu dulu saya juga tukang zina. Dulu saya juga tukang membunuh. Nah sekarang ini saya bertobat. Justru setelah saya melakukan maksiat-maksiat itu, saya itu lebih khusyuk, lebih rajin, lebih dahsyat ibadah saya bertobat. Oh itu ya kuncinya. Iya, makanya kalau ibadah seksual itu ingin ibadahnya lebih rajin, lebih hebat dari saya, maka lakukan dulu minum-minuman, lalu kemudian itu dilakukan oleh ibadah seksual. Maksiat-maksiat besar itu, lalu kemudian mati. Belum sempat taubat lagi. Jadi ini kisah yang sangat penting untuk kita renungkan bahwa ahli ibadah itu pun jangan sombong. Jangan menyombongkan keibadahan kita ini dan menganggap remeh orang lain, apalagi mengkafirkan, apalagi menghakimi kita. Jangan. Boleh jadi dunia di akhir hayat itu akan berakhir. Jadi apa yang di depan kita tidak tahu sebenarnya. Dan manusia semuanya ini berakhir husnul khotimah atau su'ul khotimah, kita tidak tahu. Makanya kita harus menjaga mulut kita agar kita tidak mudah menghakimi, menghukum orang. Karena itu pun sebenarnya belum tentu di hadapan kita. Sehingga Syekh Atha'illah Al-Iskandari di dalam hikamnya itu kita bersatu bahwa orang yang mengandalkan amal, bahwa amal itu adalah sesuatu yang amal ibadah adalah sesuatu yang pasti gitu. Menghantarkan kita kalau kemudian dengan begitu kita mengejek orang seolah-olah orang lain tidak ahli ibadah. Justru itulah jebakan kita berbuat sombong, takabur, dan itulah yang justru akan mengantarkan kita kepada Tuhan. Jadi dan Isra Mi'raj, kembali ke Isra Mi'raj. Kenapa Isra Mi'raj ini diperingati? Isra Mi'raj ini menurut saya sangat penting diperingati karena ini momen yang sangat mulia, momen yang sangat spiritual, momen yang sangat sangat mulia, sehingga dalam satu rumusan para ulama mengatakan bahwa kita memuliakan sesuatu yang mulia, maka peringatan itu adalah mulia. Kita memperingati bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sama saja memperingati manusia yang mulia, sehingga peringatan Maulid itu adalah sesuatu yang mulia. Jadi ini yang perlu kita sadari bersama. Begitupun Isra Mi'raj itu adalah peristiwa agung, peristiwa mulia
Sehingga kita memperingati Isra tersebut adalah peringatan yang mulia. Kalau mulia berarti diridhoi oleh Allah dan insya Allah akan mendapatkan pahala. Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, alhamdulillah dari Isra kali ini selain bapak-bapak ada ibu-ibu juga yang ada ikhwan-ikhwan. Jadi kalau dulu zaman Nabi itu manggil temannya itu sahabat Nabi gitu kan, atau sahabiah perempuan. Nah sekarang ada sebagian umat Muslim lebih suka memanggil ikhwan, akhi, akhwat. Tapi kalau Nabi sendiri itu lebih suka dengan sahabat. Lalu kemudian sahabat itu disebut dalam bahasa Indonesia dengan sahabat. Nah, jadi kalau sunnah secara betul ya berarti kita panggil sahabat. Tapi ikhwan, akhi, itu panggilan Arab. Nah, jadi sama dengan teman, konco, tidak apa-apa juga. Nah, para jamaah yang dicintai Allah, mari kita dalam Isra Mi'raj ini mengingatkan satu hadis. Nabi Muhammad mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Jadi sholatlah kalian semua sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sehingga kalau kita cari di dalam Al-Quran itu tidak ada gerakan sholat itu. Gerakan sholat itu adanya di hadis. Kita mencontoh gerakan-gerakan sholatnya Nabi, dan sedangkan di dalam Al-Quran hanya dalam bentuk aktivitas sholat. Jadi dirikan sholat sebagai dalam bentuk perintah yang umum. Nah, karena itu Al-Quran hadis, lalu kemudian Al-Quran hadis ini bagaimana cara sholatnya secara mendetail, bacaannya apa dan lain sebagainya. Ini hasil istihad para ulama dalam menggali isi dari Al-Quran dan hadis. Jadi kita tidak mungkin bisa membaca hadisnya tanpa melalui jasa para ulama. Ulama itu siapa? Ulama itu adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad bin Hanbal, Malik bin Anas dengan keluarganya. Itu semua para ulama yang telah mengumpulkan dan mengkodifikasi hadis melalui penelitiannya. Imam Bukhari Muslim, Imam Bukhari itu orang Bukhari itu dulu bagian dari Soviet, Uni Soviet. Sekarang Kazakhstan, Soviet berpecah belah menjadi banyak negara, ada Kirgistan, ada Kazakhstan, ada macam-macamnya, Rusia. Bayangkan orang Uni Soviet mengumpulkan hadis. Itu perjalanan dulu tidak ada pesawat, tidak ada kereta api, tidak ada mobil, tidak ada motor, masih menggunakan jalan kaki dan binatang, keledai, kuda, kota,
kaca. Yang pasti itu lebih lambat daripada sepeda motor, lebih lambat daripada mobil. Tapi Imam Bukhari dengan sungguh-sungguh agar hadis-hadis Nabi yang tercecer itu terkumpulkan dengan baik. Sehingga dari Uni Soviet, beliau itu keliling dunia Islam. Ke Mekah, ke Madinah, ke Basrah, ke Kufah. Dan seluruh sahabat dimanapun berada, itu dikunjungi dan diteliti oleh Imam Bukhari. Sehingga ada yang mengatakan kembali ke Quran dan hadis. Oke, itu benar. Tapi hadis itu siapa yang mengumpulkan kualifikasinya? Imam Bukhari, Imam Muslim dengan Sahih Muslimnya, Sunan Abu Dawud, Imam Abu Dawud dan lain sebagainya. Sehingga jasa ulama itu harus kita hargai. Dalam Imam Syafi'i mengatakan masadiru ahkam, sumber-sumber hukum itu Quran, hadis, ijma', qiyas. Ijma' qiyas ini adalah karena menghargai ijtihadnya para ulama. Hadis pun itu terkumpulkan dekat dasar para ulama. Karena itu mari kita hormati para ulama, dan ulama saat ini adalah ulama yang menyampaikan isi Al-Quran, hadis, pandangan para ulama yang ada di kita terdahulu. Karena itu mari kita membacakan sholawat badar, hanya beberapa saja, yang tujuannya kita mendapatkan berkahan dan kemudian kita tutup selama pada malam hari ini. Ya, dia barangkali min saniyatil wada wajaba syukru alaina la Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pimpinan Pondok Pesantren waktunya alhamdulillah sudah diadakan kita. Langsung saja semoga bisa mengobati kegelisahan kita yang dari sore kita tunggu, karena dia dibajak duluan oleh wahana, dijemput ke rumah, maka dia tidak bisa apa-apa, harus ke sana dulu. Kepada beliau kami berserah Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan liman syarrafana bil mustafa wa bil lisanil arabiyyi as'afa. Wassalatan wassalaman ala nabiyyil muqtafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahu maulana al-azim wallahu a'lam bi muradi. Hadirin mukarramin yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati guru kita al-mukarram wal muhtaram Syaikhina al-fadil Bapak Kiai Haji Mukti Ali Husaini MA matta'anallahu bi kulli hayati wa nafa'anallahu bi ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Guru kita Bapak Kiai Haji Burjaya, para asatidzah yang lainnya mohon maaf saya tidak absen satu persatu namanya, ketua DKM, bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin hadirat jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dari perspektif sejarah, sesungguhnya para ulama tidak ada kata sepakat tentang kapan peristiwa Isra Mi'raj Nabi terjadi. Maka jangan heran kalau ada yang menyatakan bahwa peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi terjadi pada tanggal 27 Rabiul Tsani. Walaupun Muslim Indonesia ambilnya pandangan ulama yang menyatakan Isra Mi'rajnya Nabi terjadi pada tanggal 27 Rajab. Jadi kalaupun ada orang yang bilang mau bikin Isra Mi'rajnya kapan, terserah. Walaupun mungkin ada kaidah kata Kiai, al-adah muhakkamah. Adat dan kebiasaan itu bisa menjadi hukum. Ustaz, kalau saya bikin peristiwa Isra wal Mi'raj peringatannya bulan Ramadan, boleh apa enggak? Boleh. Cuma pertanyaannya pantas apa enggak? Atau jamaah Al-Ikhwan kerjasama dengan Majlis Al-Kautsar mau bikin halal bihalal bulan Muharram, boleh apa enggak? Boleh. Tapi pertanyaannya pantas atau tidak? Ini hanya sebuah tradisi. Maka sering saya bilang, kalau ada orang yang tidak bisa membedakan mana tradisi dan mana ritual, pasti dia akan salah paham dalam memahami persoalan. Kalau ini dipahami sebagai acara ritual, tentu waktunya harus aman.
Sebagaimana sholat 5 waktu, sebagaimana adzan sholat itu dari sejak zaman Nabi. Yang namanya adzan bahasanya harus Arab. Persoalan lagu terserah kampung halaman. Ada yang mungkin adzannya orang Betawi. Ini Betawi di Babelan jauh sono. Atau mungkin bisa jadi ada orang yang adzannya di Cianjur paling pojok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi yang harus kita lihat karena ini ibadah, lafadznya sama. Yang Betawi nyebutnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang Sunda nyebutnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari mulai ujung dunia manapun, semua muslim adzannya lafadznya sama. Ini namanya ibadah. Saya nggak bisa bayangin kalau adzan tergantung bahasa masing-masing. Yang orang Jatisari, Allah gede banget. Jatisari Bekasi. Kalau yang orang Sunda, Allah menyiapkan pakai eho soalnya. Tapi disinilah hebatnya hadirin rahimakumullah, bahwa peringatan Isra wal Mi'raj itu bukan amrun ubudiyun. Silakan dikaji lagi di sebuah kajian yang senang banget saya baca, yaitu judulnya Mafahim Yajibu an Tushahha. Apa namanya, Bu? Tentang pakai masker nggak bisa jawab. Ini yang mengaji kalau pakai masker begini Kiai repotnya. Saya kirain di pojok maklum sudah jam 8 lewat 2 jam. Di pojok nunduk khusyuk pakai masker. Saya kirain fokus dengerin ceramah Pak Kiai. Nggak taunya 30 menit kemudian itu masker basah. Berarti ngiler. Persoalannya ini amrun adiyun. Ini sebuah tradisi. Tapi tradisi yang baik. Bagaimana umat Islam melihat sebuah peristiwa yang menjadi mukjizat Nabi kita Muhammad SAW. Makanya ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat. Peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi itu bukan mimpi. Bukan rohnya saja. Kalau rohnya saja nggak aneh. Gak bedanya saya cerita sama masjid jamaah Al-Ikhwan kemarin Pak Bu, saya habis dari Australia. Dari Australia saya langsung ke Singapura, dari Singapura saya ke Amerika, dari ke Amerika saya mampir ke Pasar Rangga. Percaya apa enggak? Tapi ngimpi. Percaya? Kata ya bapak-bapak terserah Ustaz itu. Mau kemana kita ngimpi? Tapi ternyata Allah sampaikan di surah Al-Isra ayat yang pertama dengan menggunakan kalimat subhana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah walaupun corona tetap semangat. Ya Allah, ini gara-gara salah doa. Awalnya ada nenek-nenek dikasih beras. Ketika diterima ditanya, nak dari mana ini beras? Dari corona nih. Nenek ngomong saya doain mudah-mudahan corona panjang umur. Salah doa nih. Artinya gara-gara doa yang salah bulan Maret lewat masih ada aja. Tapi alhamdulillah walaupun corona tetap semangat. Amin. Ya toh masih pada jaga jarak ya. Ini masih ikutlah protokol kesehatan. Walaupun titip jangan jaga jarak sama istri di rumah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram
minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Lihat kalimat awal. Ulama tafsir sepakat. Saya contohkan saja salah satu tafsir yang amat terkenal. Al-Imam Al-Qurtubi menulis Al-Jami' li Ahkamil Quran. Pernah baca kitabnya mana? Dengar namanya udah pernah? Barusan saya ngomong. Berarti udah pernah dengar kan? Kapan? Barusan. Lumayan. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, ayat ini diawali dengan kalimat subhana. Satu riwayat Nabi kita Muhammad SAW pernah ditanya, ma makna subhanallah? Apa artinya subhanallah? Qala, Nabi menjawab, tanzihullahi min kulli su'in. Makna subhanallah, sucinya Allah dari segala bentuk keburukan. Ini menunjukkan bahwa peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi persoalan iman, bukan persoalan logika. Maka ulama sepakat berangkatnya Nabi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa jasadan wa ruhan, jasad dan rohnya. Makanya kalimat awalnya subhana. Apalagi setelah kalimat subhana ada tambahan kalimat asro bi ilmati binaul muta'addi, yang artinya maha suci Allah yang menjalankan. Kalau Allah yang jalani, gak ada yang mustahil bagi Allah. Bapak bisa hadir ke masjid ini, siapa yang gerakin? Allah. Bapak bisa memakmurkan masjid ini, siapa Pak? Pertolongan Allah. Bukan karena rumah Bapak dekat, belum tentu. Buktinya banyak orang yang rumahnya dekat masjid, tapi sholat gak pernah di masjid. Ada? Rumahnya sih keren, kalau ditanya alamat rumah lo di mana? Apalagi kalau COD online. Gan, di mana ketemunya Gan? Cari rumah gue aja di samping masjid. Kan keren Pak, di samping masjid. Tapi sholat gak pernah di masjid. Apa nungguin imam di belakang dia? Apa dia yang di belakang imam? Memilih mana Pak? Ke masjidnya nungguin imam di depan kita, atau nanti nungguin imam di belakang kita? Kalau bisa, mending imam di depan kita. Kalau imam di depan kita, itu artinya kita masih hidup. Kalau imam ada di depan kita, di belakang kita, mati sudah. Kan aneh, orang rumahnya dekat masjid, apalagi dekat kuburan, tapi mati nggak ingat. Padahal urusan mati ini corona udah diingetin terus kita. Yang kena corona mati, yang enggak corona juga, yang kaya, apalagi yang miskin. Padahal yang kaya Pak, kalau berobat kan dokter spesialis. Dia sakit perut, dokter penyakit dalam. Kalau saya sakit perut, cari logaman buat dikerok. Maklum sayang biayanya. Orang miskin kalau sakit buang-buang air, yang dicari kan pucuk jambu. Lumayan obat alami. Tapi ternyata yang kaya mati, yang miskin juga, yang ganteng. Ya Allah, yang jelek di pojokan ngomong, untung gue jelek. Yang ganteng aja mati pakai jelek Pak. Yuk, ternyata kalimat subhana mengajarkan pada kita bahwa kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang mustahil baginya. Ketika kita meyakini ayat yang sering kita baca malam Jumat, innama amruhu idza arada syai'an
Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi Isra Mi'raj ini mengajarkan pada kita sejauh mana yakin kita kepada Allah. Kalau kita yakin akan kekuasaan Allah, paling tidak kita udah ikut imannya Abu Bakar. Tapi kalau kita nggak yakin, maka kita milih Abu Jahal. Milih mana, Pak? Kenal sama Abu Jahal? Kenal. Kenalan di mana? Teman Facebook. Ya Allah. Sejarah mengajarkan kita peristiwa ini melahirkan dua kelompok. Kelompok yang pertama, kelompoknya Abu Bakar As-Siddiq. Makanya disebut dengan As-Siddiq karena beliaulah orang yang yakin ketika disampaikan seseorang, Abu Bakar, sahabatmu itu bilang dia berangkat dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, naik ke langit ke-7, cuma semalam doang. Kata Abu Bakar, jangankan semalam, sedetik pun aku percaya. Terbakar. Abu Jahal ketika diomongin, Abu Jahal, keponakanmu katanya habis berangkat Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, wejan bocah. Beda Abu Jahal. Tapi ternyata tanpa sadar, Pak, kita sering malah ikut Abu Jahal karena nggak yakin. Saya tanya, Bapak kalau masukin kotak amal 2000-an lecek apa cepean ribu? Pak, ya dia mules. Kadang-kadang yang jadi setannya nggak orang-orang, nggak jauh-jauh, Pak, di rumah kita sendiri setannya. Udah berangkat nih siap-siap hari Jumat pakai baju kokoh putih kelihatan uang 100 ribuan merah di kantong. Istrinya nanya, Mas, itu duit cepet buat apa? Ini kemarin kan dengar Ustadz suruh yakin bahwa orang yang sodakoh di jalan Allah satu dibalas 10 sampai 700 kali lipat. Jadi Bapak mau ngasih 100 ribu, insya Allah dibalas 700 kali lipat. Apa kata istrinya? Kata Ustadz saya enggak gitu, Pak. Sodakoh mah yang penting ikhlas. Saya tanya kira-kira jadi 100 ribu. Jadinya berapa? Setannya siapa? Ya Allah, isi kata setan. Karena belajar yakin susah. Pada janji Allah luar biasa. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Orang yang memberikan satu kebaikan, Allah balas 10 kebaikan. Karena bagi kita sering kalau kita nggak nyambung. Saya sering tanyain jamaah, Bapak Ibu mau nggak pergi haji? Jawabannya apa? Ada yang jawab mau, ada yang di pojok ngomong ya, tak boro-boro pergi haji. Ini aja motor mau ditarik leasing besok. Lu apa hubungannya motor sama haji? Gak ada hubungannya. Kalau pakai logika nggak mungkin orang miskin pergi haji, nggak mungkin. Makanya ada tuh di sinetron tukang bubur naik haji. Kalau pengen sering naik haji, Pak, menikahlah dengan ibu haji. Baru dia tuh belum pernah pergi haji tuh bapak itu sering naik haji. Bininya tuh haji masuk. Ternyata tanpa sadar yakin kita belum. Saat kita tahu oleh-olehnya Isra Mi'rajnya Nabi sholat, seringkali justru sholat kita sahur. Padahal Allah sampaikan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una. Gantian saya nyebut Allah, Pak. Wa yamna'una.
Ternyata jamaah ikhwan kalau lagi ngaji rame-rame enak juga suaranya. Allah kecam kita. Fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat, yang sahun lalai. Wajah kita menghadap Allah, tapi hati kita kepikiran kemana-mana. Sayang, yuk peristiwa Isra Mi'raj mengajarkan tentang yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Yakin Allah bakal nolongin kita. Yakin kita pilih agama Allah, Allah pasti selamatkan. Kalimat akhir yang ingin saya sampaikan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan kasih rezeki, kasih solusi dari setiap problem kehidupannya, dan Allah akan kasih rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Amin ya rabbal hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu nyiapin piring dari jam 8. Kasihan dari tadi, aduh buru dingin, itu lontong nasi goreng, Bu. Ini membuat kita tidak khusyukan saja kayak di depan sana ada kue dan siap semuanya. Mudah-mudahan ngaji kita malam ini insya Allah dapat kita ambil manfaatnya. Kalau saya hanya sekedar menambahkan dari kiai kita, insya Allah kajian-kajian kita dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf kepada BKM dan panitia, karena tadi kata Pak Ustaz Murian, saya dibajak di jalan. Awalnya niat ke sini dulu, baru ke wahana sekalian pulang. Ternyata kata orang wahana, pendekatan kemari kiai, langsung ditarik ke sana, nggak taunya ada hadroh dulu. Mau nggak mau kesini pun alhamdulillah kesasar sedikit, padahal sering kesini. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekeliruan. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita Kiai Haji Muhammad Mulyadi Effendi yang telah memberikan pencerahan kepada kita. Alhamdulillah terobati yang kita nanti dari sore. Sebagian sudah pada loyo-loyo karena di sana sudah ditata nasi kebuli, makanya jangan lupa dulu. Insya Allah sarapan jas nanti ulangi dulu. Mudah-mudahan dari kedua guru kita ini bisa menambah ilmu yang bermanfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, untuk menyempurnakan acara ini, kita tutup dengan doa pada guru kita Kiai Haji Murjaya. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, doa itu sangat menguatkan. Mudah-mudahan kalau secara sugestif berdoanya sungguh-sungguh saya yakin tadi dikatakan oleh guru kita itu sugestif, kita akan dikuatkan. Daya tahan tubuh fisik kita akan dikuatkan. Serangan virus apapun, termasuk virus COVID-19 akan meleset. Doa ini harus betul-betul dihayati secara khusyuk, diikuti dengan hati dan dibayangkan dengan imajinasi. Mudah-mudahan dengan kekuatan doa ini sesuai dengan hadis tadi bahwa doa itu adalah senjata orang yang beriman. Senjata itu lama kekuatan. Enggak ada lagi yang kuat daripada doa. Hanya doa yang bisa kuat semuanya kuat iman apa dan sebagainya. Kalau yang mau yang mampu Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallallahu ta'ala man kulli ashhadu rasulillah ajma'in. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillahil alamin.
Sesuai telah dititik saya alhamdulillah pada malam hari ini kita telah menyampaikan. Alhamdulillah, itulah keistimewaan Kiai, tidak kenal pandemi tapi laris terus pakai ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah, senantiasa dipanjangkan umurnya, amin amin ya rabbal alamin, sehingga bisa menimba ilmu dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Betul Pak Kiai, bahwasanya aku masih peduli sudah dikeluarkan dari jam berapa, aromanya juga sudah tidak bisa ditahan lagi. Saya atas nama mohon maaf apabila ada kesalahan.